Karena memang Jakarta itu padat sekali, apalagi sampai sekarang kan seperti itu ya Mbak. Tapi saya setuju harus dilanjutkan, karena jangan sampai wongus sekian persen kok mangkrak itu kan ya tetap harus dilanjutkan. Cuman harus cari jalan strategis yang bijak lah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wijiati akan memberikan opini tentang IKN. Ibu Kota Negara Nusantara adalah salah satu proyek strategis negara Indonesia. IKN Nusantara direncanakan akan diresmikan bersamaan dengan ulang tahun negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Proyek ambisius negara Indonesia bukan hanya tentang perpindahan pusat administrasi, melainkan juga sebuah langkah strategis menuju kemajuan yang merata di seluruh Nusantara. Pemindahan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang terlalu terfokus di Pulau Jawa. Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi. Sementara IKN di Kalimantan Timur menjadi pusat administrasi negara yang menawarkan identitas yang unik dan berbeda. Pokok sikap Bung Karno saat itu tahun 1957 adalah masyarakat Karno sedang berkampanye untuk memindahkan ibu kota. Tekanan dari pemerintah ibu kota kurang lebih konsisten, karena Kalimantan merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah kepulauan yang ada. Jadi ada simbol solidaritas yang digalakkan oleh Bung Karno. Pendapat mengenai pembangunan IKN soal pemindahan ibu kota, sebenarnya saya pribadi sangat setuju. Saat ini sudah lebih dari 50% pembangunan, karena kita lihat Jakarta saat ini banyak permasalahan yang sangat pelik, terutama banjir, kemacetan yang ada di ibu kota. Kemudian kita tahu Jakarta saat ini macet, cukup sering terjadi. Banjir urbanisasi setiap tahun sangat signifikan, sebab tempat ini mempunyai kepadatan penduduk yang cukup besar. Akibat kemacetan lalu lintas, banjir, dan padatnya urbanisasi berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat dan juga produk-produk pemerintah. Jika situasi banjir saat ini terus berlanjut tanpa teratasi, kemacetan lalu lintas tidak dapat teratasi. Karena sanitasi tidak dapat teratasi, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Mengingat Jakarta merupakan wilayah pemerintahan ibu kota negara, tentu saja hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Bagaimana mengantisipasi semua komplikasi tersebut. Misalnya saja ya, di Jakarta ini yang hanya memiliki 5% RTH, lingkungan terbuka hijau, menurut peraturan nomor 5 tahun 2008 ini menjelaskan RTH berada pada minus 30%. Dari perkotaan Jakarta hanya 5%. Lalu apa dampaknya? Kemarin beredar kabar di Jakarta bahwa udara itu tidak sehat dan polusi semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada kesehatan warga yang ada di Jakarta. Ada juga masalah perencanaan kota. Misalnya, jika kita melihat beberapa media, terlihat jelas bahwa kawasan pemukiman lebih luas dibanding kawasan pemerintahan. Artinya, tata ruang kota ini kurang beraturan. Seberapa tercampur dan tidak terorganisir kawasan pemukiman, kawasan pemerintahan, dan lokasi wisata. Maka dari itu saya pribadi setuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Namun tantangannya bagi kami adalah seberapa ramah lingkungan proses pembangunan ini. Proses pembangunan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ekologis. Hal ini merupakan efek dominan terhadap masyarakat sekitar akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran
di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur. Hal ini menjadi catatan khusus bagi ASN. Tentunya pemerintah selalu berupaya untuk menghidupkan perekonomian dan juga menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar terkait dengan pergerakan modal. Misalnya, Kalimantan Timur yang zona pengembangan ibu kota negaranya berada di perkotaan, jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini tentu akan berdampak pada ekosistem lingkungan. Dampak konflik pertanian terhadap masyarakat tentu akan semakin meningkat. Oleh karena itu, hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah pusat. Bagaimana konflik-konflik tersebut agar tidak muncul saat proses pemindahan ibu kota sedang berlangsung. Karena kita ingat, ibu kota merupakan bisnis strategis negara. Oleh karena itu, permasalahan yang saya kemukakan tadi harus bisa diselesaikan di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur. Sebagai ASN, saya khusus berkontribusi mengawal proses pembangunan. Sebab siapapun yang menjadi presiden mempunyai kewajiban untuk menjalankan proses pembangunan. Sebab hal ini sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang. Karena undang-undang yang ada saat ini sudah ada. Mau tidak mau, otomatis undang-undang yang sudah ada harus kita laksanakan. Oleh karena itu, kontribusi ASN pembangunan tersebut tidak mengurangi nilai visi, misi pengembangan IKN ini yang sebelumnya dekat dengan ramah lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai hilang dari visi, misi atau tujuan awal pemerintah daerah dengan berkembangnya IKN. Harapan saya secara pribadi, pembangunan IKN ini menjadi salah satu langkah strategis yang dilaksanakan pemerintah pusat. Jadi tentunya kita sebagai ASN harus bersinergi untuk mendorong dan mendukung program pemerintah dalam jangka panjang. Selain itu, kami juga memantau proses pembangunannya. Sebab kita tahu betul bahwa pembangunan IKN ini mempunyai dampak yang luar biasa, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Hal ini harus kita pastikan bersama bahwa tujuan pembangunan IKN tidak berubah arah di tengah jalan, namun tetap sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ya, kalau saya ya memang bagus sih, karena memang Jakarta itu padat sekali, apalagi sampai sekarang kan seperti itu ya Mbak. Pembangunan sudah sekian, kok arep mangkrak kan ya buang-buang apa ya? Ya dana, satu buang-buang dana. Cuma nanti bagaimana caranya pemerintah untuk mencari investor. Nah, mencari investor itu harus berpikir panjang. Jangan sampai sekian tahun ke depan anak cucu kita, bahkan turunan kita yang menerima tagihan utangnya. Jadi jangan sampai nanti, karena saya pernah mendengar itu pemerintah memberikan kesempatan pada investor untuk berinvestasi di sana selama 190 tahun apa ya, kalau nggak keliru 180 ya, itu kan luar biasa. Kalau sampai sekian tahun itu kan berarti 7 turunan kita. Nah, apa berarti 7 turunan kita. Bahkan saya mendengar juga negara asing pun diharapkan untuk bisa datang ke situ, daerah Singapura atau mana itu ya, untuk menetap di situ atau bagaimana lah. Nah, itu juga kita pikirkan panjang. Jadi pemerintah jangan hanya memburu ndang dadi, sementara efek ke belakangnya jauh efek di belakangnya akan membuat anak turunan kita yang kesusahan. Semua memang harus dipikirkan jauh. Yuk, kita memikirkan anak cucu kita. Kalau kita hidup tidak lama, tapi kan anak-anak cucu kita kan kasihan kalau tinggal
dari nompo apa sih namanya utangi penyarutan ya itu Mbak. Jadi pemerintah harus lebih bijaksana untuk mengambil langkah-langkah bagaimana dengan IKN ini selanjutnya. Tapi saya setuju harus dilanjutkan karena jangan sampai sekian persen kok mangkrak itu kan ya tetap harus dilanjutkan. Cuman harus cari jalan strategis yang bijak lah. Itu. Mbak